Publik kembali menyoroti pernyataan menarik yang disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, dalam sebuah podcast yang kini ramai dibicarakan. Dalam perbincangan santai namun serius tersebut, Purbaya mengungkapkan pengalamannya saat bertemu Jaksa Agung Republik Indonesia dan membahas isu sensitif seputar integritas aparat pajak dan bea cukai. Menurutnya, pertemuan itu membuka pandangan baru tentang praktik-praktik di masa lalu yang ternyata belum banyak diketahui publik. Rupanya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa nggak. Biar aja rahasia juga. Namun di balik kalimat santainya, tersirat isu penting yang disoroti. Perlakuan khusus terhadap aparat pajak dan cukai yang diduga pernah mendapat perlindungan dari intervensi pihak tertentu ketika tersandung masalah hukum. Boleh nggak dihukum? Dalam potongan percakapan yang viral itu, Purbaya menuturkan momen saat Jaksa Agung bertanya kepadanya sebuah pertanyaan yang cukup mengejutkan. Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Namun setelah mendengar penjelasan lebih lanjut, barulah ia memahami konteks di balik pertanyaan itu. Rupanya, selama ini ada kebijakan tidak tertulis di masa lalu yang memberi perlindungan terhadap aparat pajak atau bea cukai agar tidak terlalu disentuh proses hukum. Alasannya, intervensi terhadap mereka dianggap dapat mengganggu stabilitas penerimaan negara. Kebijakan lama yang memunculkan masalah baru. Purbaya mengakui, alasan tersebut memang terdengar logis dari sisi kestabilan ekonomi. Namun, efek jangka panjangnya justru menciptakan masalah moral dan perilaku menyimpang di lapangan. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Kebijakan perlindungan semacam itu, kata Purbaya, justru menciptakan moral hazard, situasi ketika seseorang merasa aman melakukan kesalahan karena merasa terlindungi oleh sistem. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard. Seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Itu yang menciptakan bukan moral hazard lagi, tapi seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa, tegasnya. Pernyataan itu sontak menuai perhatian publik. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut mencerminkan kejujuran dan keberanian seorang pejabat negara dalam mengakui adanya masalah struktural yang sudah berlangsung lama. Perubahan paradigma penegakan hukum. Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan bahwa di era pemerintahan sekarang, paradigma semacam itu sudah tidak relevan. Ia menekankan pentingnya transparansi, penegakan hukum yang adil, dan kesetaraan di hadapan hukum, terutama bagi aparatur negara. Kalau sekarang, siapapun yang melanggar harus diproses. Mau dari pajak, cukai, atau instansi manapun, semuanya sama di mata hukum, katanya. Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin lagi ada daerah abu-abu di mana pejabat publik merasa aman meski melakukan pelanggaran. Menurutnya, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara sangat bergantung pada integritas aparatnya. Kalau aparatnya jujur dan berani menolak intervensi, penerimaan negara justru akan meningkat karena masyarakat percaya sistemnya bersih, tutur Purbaya. Pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Purbaya juga mengapresiasi peran Jaksa Agung dan aparat penegak hukum lain yang kini aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di sektor fiskal. Ia menganggap sinergi lintas lembaga sangat penting agar tidak ada lagi celah perlindungan bagi pelaku penyalahgunaan wewenang di bidang keuangan negara. Kita tidak bisa lagi berpikir bahwa menegakkan hukum akan mengganggu pendapatan negara. Justru sebaliknya, hukum yang adil akan memperkuat fondasi ekonomi kita, ujarnya. Langkah itu, menurutnya, juga sejalan dengan reformasi birokrasi dan agenda pemberantasan korupsi yang menjadi fokus pemerintah. Tantangan reformasi dan harapan ke depan. Menteri Purbaya mengakui, upaya membenahi birokrasi bukan hal mudah. Budaya lama yang sudah mengakar seringkali menjadi hambatan utama. Namun, ia optimistis perubahan bisa terjadi jika pimpinan di semua level berkomitmen memberikan contoh yang baik. Kalau pemimpinnya lurus, bawahannya akan mengikuti. Tapi kalau atasnya saja bermain,
Jangan berharap reformasi bisa jalan, katanya. Purbaya menilai, mental integritas harus dibangun sejak awal. Ia bahkan menyebut perlunya pendekatan moral dan spiritual dalam membina pegawai di lingkungan keuangan negara agar tidak tergoda penyimpangan. Integritas itu bukan cuma soal gaji atau pengawasan, tapi soal nilai di dalam diri seseorang, ujarnya menekankan. Di sisi lain, sejumlah warganet juga menilai bahwa keberanian Purbaya berbicara secara terbuka patut dihargai, asalkan disertai langkah nyata untuk memperbaiki situasi. Menjaga kepercayaan publik. Transparansi dan kejujuran pejabat publik dianggap sebagai kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Purbaya menutup pembicaraannya dalam podcast itu dengan pernyataan reflektif. Yang paling penting sekarang, jangan ada lagi orang yang merasa kebal hukum. Negara ini bisa kuat kalau hukum tegak tanpa pandang bulu.